Halo semuanya, balik lagi di video collab Indonesia yang baru. Hari ini gue akan performance review Luka 1. Luka 1 ya. Overall dulu nih. Overall menurut gue sepatunya oke banget. Menurut gue overall gitu, traction, cushion semua ke atas oke banget. Nah, secara detail gue mulai dari traction seperti biasa. Tractionnya menurut gue canggih banget, mantap banget tractionnya. Sorry nih ya, ini kotor banget, gue gak sempat bersihin, gak sempat lap. Tapi tractionnya menurut gue canggih deh gitu. Jadi bener-bener gigit gitu di berbagai macam lapangan indoor ya. Karena gue hanya pakai ini di indoor, di vinyl, di parket gitu. Oke banget gitu, gue sih happy banget sama tractionnya gitu, bener-bener gigit gitu. Kalau ada yang tanya bunyi nggak bang, ya nggak konsisten, kadang bunyi kadang enggak gitu. Gue sih nggak selalu dapetin bunyinya, tapi ya seperti kita tahu bunyi kan nggak ngaruh ya sama gigit apa nggak gigit tractionnya gitu. Jadi tractionnya sangat-sangat bisa gue andalkan, at least buat gue yang main posisi 1-2 gitu. Menurut gue tractionnya enak banget. Gue sih happy banget, nggak ada keluhan sama sekali. Hanya saja emang sangat pick up dust gitu, kalau kalian lihat sangat kotor gitu. Jadi memang sangat-sangat kotor deh gitu, sangat gampang pick up dust. Gue terus terang gue agak nggak terlalu rajin lah gitu nge-wipe gitu, karena juga pengen lihat sebenarnya kan kayak apa sih pick up dust. Ternyata cukup parah gitu. Tapi surprisingly itu tidak mengurangi performanya gitu, walaupun, dan ini bahkan outsole bening ya, outsole bening. Biasanya kan outsole bening kurang oke tuh gitu, tapi ini canggih gitu. Nah, gue nggak kebayang deh apalagi yang outsole yang solid rubber gitu ya, itu pasti lebih canggih lagi gitu. Ini gue sebenarnya pengen yang warna biru waktu itu. Kalau kalian tahu ada yang warna biru, itu keren banget. Tapi terus temen gue tiba-tiba WA gitu, ada nih warna yang pertama dan size lo mau nggak gitu. Oh yaudah mau, gue bilang gitu. Jadi gue nitip sebenarnya sama temen gue. Dan oke banget deh, tractionnya gue sangat happy gitu. Kalau sekarang kita naik ke cushionnya kan kalau di website Jordan Brand, di website Nike, Jordan Brand bilang ini adalah formula baru, Formula 23 dari Jordan Brand. Kalau kalian lihat nih udah creasing gitu, nanti gue coba kasih lihat close up-nya kelihatan apa enggak, semoga kelihatan. Cushionnya enak banget menurut gue. Cushionnya full length Formula 23 foam gitu. Jadi katanya ultra supportive, fit, crafted with the step back in mind gitu ya. Kalau nggak berarti lo kalau pakai cushion ini atau sepatu ini jadi step backnya lebih jago gitu, itu kan nggak ngaruh ya gitu. Cuman marketing lah itu. Tapi cushionnya menurut gue enak, balance banget gitu. Jadi antara court feel dapet tapi juga nggak terlalu ceper sehingga kaki lo sakit habis main, atau terlalu tebel high off the ground kayak misalnya LeBron gitu yang tebel gitu dulu ya, bukan LeBron 20 ya, LeBron sebelumnya yang tebel banget gitu kan, kayak lu off the groundnya cukup jauh tuh gitu. Ini enggak gitu, jadi balance-nya enak gitu, pas gitu menurut gue. Nggak terlalu tinggi dari lantai tapi juga nggak terlalu ceper dari lantai. Karena ini gue bandinginnya, gue ngetes ini kan bareng sama Li-Ning 808 versi 2 tuh, yang gue juga posting di Instagram kemarin. Gue ngetesnya kan mainnya gantian pakai itu, pakai ini. Kalau habis pakai ini terus gue pakai itu, ini berasa enak. Maksudnya gini, ini berasa lebih friendly buat kaki gue dan dengkul gue yang udah berumur gitu ya, sebagai warga senior yang masih main basket. Ini lebih forgiving buat kaki gue. Itu bener-bener ceper banget gitu, bener-bener low to the ground court feel luar biasa, gila-gilaan gitu. Tapi itu reviewnya ntar buat for another day, ntar gue bikin video reviewnya juga. Ini bener-bener balance gitu. Gue sih happy banget ya, nggak terlalu, pokoknya gitu kayak tadi gue bilang, nggak terlalu ceper tapi juga nggak terlalu tinggi. Jadinya stroke kaki gue enak banget gitu, nyaman lah di kaki gue. Dan nggak terlalu keras juga, tapi juga nggak terlalu empuk juga gitu. Jadi enak deh gitu. Kalau misalnya yang empuk banget tuh, misalnya kayak sangat empuk gitu kan, kayak kalau dulu nyobain Adidas platform tuh empuk banget, kayak atau Boost juga kadang-kadang bisa keempukan gitu. Nah ini tuh mungkin kalau Adidas padannya agak-agak kayak bumps gitu. Jadi enak deh menurut gue sih suka banget cushionnya, dan semoga Jordan Brand akan
pakai lagi Formula 23 ini di sepatu-sepatunya mereka yang lain ya gitu. Gue nggak tahu kalau Zion tuh pakai apa ya gitu. Ya anyway, kira-kira begitu untuk cushionnya. Lalu naik ke material, ke atas. In terms of material, menurut gue materialnya juga oke gitu. Ini kayak knit gitu, tapi kayak mesh juga. Gue agak kurang paham deh nih. Gue udah lama nggak terlalu ngikutin dan mesti banyak cari tahu lagi. Mungkin teman-teman bisa juga cari tahu juga gitu, kayak di websitenya ini kan ditulis kayak apa menitnya, apa bahannya, materialnya tuh apa gitu. Jadi gue cuman bisa cerita at least pengalaman menggunakannya gitu. Pengalaman menggunakan gue ini sambil gue lihat ya materialnya. Embroidered flight wire. Think of the braided cables that support bridges. Wrap around the shoe's upper to keep your feet secure and contained. Jadi memang kakinya sangat dipeluk ya, itu gue akui. Jadi materialnya cukup breathable, cukup nyaman, nggak terlalu panas. Gue pakai kaos kaki tebal, kaos kaki biasa gitu, semuanya cukup enak. Nggak ada keluhan lah untuk materialnya. Menurut gue untuk harganya 1,7 sekian, kita dapat something really good dari sini. Jadi menurut gue sepatu ini dengan harga yang kita bayar, kita dapat yang cukup maksimal menurut gue ya gitu. Cuman gue kurang suka talinya aja. Talinya kayak standar banget gitu, bisa kali lebih bagus gitu. Cuman ya at least dia nggak slippery lah, talinya nggak copot-copot kayak Jordan 34 tuh, talinya kan copot-copot terus tuh. Ini enggak gitu. Nah, materialnya juga cukup breathable, cukup nyaman, cukup enak. Terus di sini di double gitu ya, ada outernya, tapi di bagian heelnya dikasih cushion gini dan double gitu, dan enak deh materialnya. Menurut gue cukup enak gitu. Jadi gue nggak ada komplain berarti terhadap materialnya. Breathable juga, kayak lihat banyak bolong-bolong gitu. Jadi nyaman lah gitu, enak. Berikutnya ke fit. Nah, gue suka banget fitnya. Menurut gue fitnya, gue di depan nggak ada dead space-nya sama sekali, belakang nggak ada tumit geser-geser gitu. Fitnya menurut gue salah satu hal mungkin yang gue paling suka dari sepatu ini. Panjangnya pas, samping kanan kirinya pas gitu, belakangnya nggak geser-geser gitu. Jadi fit overallnya menurut gue the best part of the shoe gitu. Jadi gue sangat suka lah dengan fitnya sepatu ini gitu, karena again gue sambil nyoba si lining itu, gue belum terlalu bisa kasih kayak kasih penilaian terhadap fitnya si lining itu. Tapi ini fitnya so far gue lebih suka gitu, lebih yang nggak tahu deh, lebih meluk gitu, lebih enak gitu, kayak ya lebih enak deh buat gue lebih seneng fitnya. Dan di belakang ada tambahan heel pad gini nih, itu juga enak banget, meluk banget. Terus gue seneng banget nih pull tab model yang jadi kalau misalnya lo kasih cushion di dalam, kasih heel counter di dalamnya gini, lo pull tabnya tuh satunya di luar, tapi ininya satunya lagi di cushion dalamnya ini, jangan di sini juga, karena kalau di sini juga nanti ini suka keinjak masuk. Kalau kayak gini kan lo tarik dalamnya, terus lo tarik luarnya, kaki lo bisa masuk dengan enak gitu. Jadi menurut gue itu it's a very good design gitu, dan kayaknya sih udah ada ya sepatu yang kayak gini sebelumnya, cuman mungkin gue nggak nyobain dan gue agak lupa lah. Tapi menurut gue this is brilliant gitu. Menurut gue ini bagus banget. Jadi kaki lo nggak nginjek ininya, tapi dia ketarik semuanya dengan pas dan ya enak deh gitu. Jadi fitnya menurut gue canggih banget gitu, enak banget. Terakhir ke support ya. Support juga menurut gue oke banget. At least buat gue sih cukup banget supportnya untuk gue. Bahkan dengan traction yang sangat gigit kayak tadi gue bilang di awal, kaki gue tuh bisa tetap stabil di dalamnya, nggak geser-geser, nggak pernah over motion gitu, enggak gitu. Jadi bener-bener gitu, bener-bener support kaki gue dengan baik gitu. Kayak heel counter di sini nih, kalau dilihat di luar kayak lembut-lembut empuk gini, padahal di dalamnya ada keras-keras heel counter yang tertanam di dalamnya. Jadi sangat-sangat terlindungi kaki kita di dalam sepatu ini gitu. Lalu base-nya juga lumayan lebar ya, kalian bisa lihat cukup lebar gitu, sehingga nggak terlalu
nggak terlalu, lo bisa bener-bener berpijak dengan baik gitu, nggak terlalu kecil tipis atau kayak sepatu ramping gitu, nggak, walaupun sepatunya nggak lebar tapi base-nya cukup lebar gitu, jadi enak gitu buat overall movement kita lari, step nembak gitu tuh enak lah gitu. Gue sangat-sangat suka dengan support dan base-nya ini, dan bahwa kalau lo bilang wah gue biasa pakai sepatu tinggi bang, nggak apa-apa gitu, maksudnya tinggi atau pendek sepatu itu sebenarnya tidak menambah support lebih baik atau lebih buruk gitu. Itu sugesti kita aja sebenarnya yang ditanamin sama marketing zaman dulu lah. Tapi intinya ya sebenarnya support itu tidak bergantung sepatu tinggi atau sepatu pendek lah. Kalau gue udah lama banget pakai sepatu pendek terus, sepatu tinggi yang gue recall sekarang masih gue pakai hanya Kobe 1 Pro karena gue suka banget sepatu itu. Emang cushionnya enak, tractionnya enak, fitnya enak, semuanya enak. Jadi nggak mesti pendek atau tinggi, kalau enak sepatunya ya enak aja, kalau suportif sepatunya ya suportif aja gitu. Jadi kalau lo bilang kayak gue biasa pakai sepatu tinggi bang, ya kalau lo coba lah, ini lo boleh coba gitu. Menurut gue sepatunya sangat-sangat suportif. Jadi overall gimana? Overall sepatunya gue sangat merekomendasikan sepatu ini, sangat-sangat highly recommended terutama buat posisi kecil 1, 2, 3 gitu, oke banget gitu, buat lari, buat nembak, buat ngedrive gitu-gitu, cutting gitu. Wah, pokoknya sepatunya enak gitu, enak banget. Dan kayak tadi gue bilang, just have enough balance dan have a little bit of everything gitu. Jadinya kita nggak perlu khawatir bahwa sepatu ini kurang itu, kurang ini, kurang itu. Kayak untuk sepatu pertama gitu, untuk signature shoe pertama, menurut gue sepatu ini oke banget sih gitu, oke banget. Jadi gue sangat-sangat merekomendasikan sepatu ini buat temen-temen yang lagi nyari sepatu basket. Warnanya juga keren-keren. Kalian bisa pilih yang sesuai sama jersey kalian, atau bahkan pilih yang sama sekali nggak sesuai biar seru aja gitu. Jadi enak lah dan keren lah sepatunya gitu. Gue juga bingung kenapa nggak lebih banyak pemain pakai Luka 1 ini ya di NBA. Kalau gitu aja sih. Kalau teman-teman lain ada yang punya pengalaman berbeda atau punya pengalaman yang bisa di-sharing, please share di kolom komen, biar semua teman-teman saling membantu dan semakin banyak informasi yang didapat. Itu aja. Thank you yang udah DM, udah support selalu di kolom komen, di DM Instagram. Thank you banget. Sehat-sehat dan see ya.